Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua dimanapun kalian berada. Semoga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan dipanjangkan umurnya. Masih bersama saya Adam yang akan membahas sinetron Suci Dalam Cinta, yang di setiap episodenya bikin baper dan sangat seru untuk kita saksikan, dan sangat sayang jika untuk kita lewatkan. Oke, kita lanjut dengan pokok pembahasan yang diawali dengan seorang Suci yang kala itu dikejar-kejar oleh anak buah Pak Harun. Akhirnya Suci dapat melarikan diri dari kejaran kedua preman tersebut. Melalui Kinan yang saat itu sedang ditelepon adiknya meminta dia untuk membelikan peralatan pengajian dan berhenti di suatu tempat perbelanjaan. Lalu datanglah seorang Suci yang sedang berlari dikejar oleh kedua preman tersebut dan bersembunyi di balik mobil Kinan yang kala itu sedang mengemasi barang belanjaannya, tidak menyadari bahwa ada orang yang telah masuk ke dalam mobilnya. Kinan merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Dia melihat ada dua preman yang sedang berdiri di belakang mobilnya. Namun Kinan tidak menghiraukan hal itu. Lalu ia pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Kinan dikejutkan oleh adanya suara di belakang mobilnya. Setelah ia lihat, ternyata ada seorang wanita yang duduk di dalam mobilnya, membuat mobil Kinan mendadak berhenti. Kinan menanyakan siapa dirinya, namun Suci hanya diam. Akhirnya ia pun lari. Tak disangka keesokan harinya saat Kinan menjemput Amira untuk pergi ke rumah sakit, tiba-tiba Kinan juga pun terkejut melihat seseorang yang kemarin berada di mobilnya kini bersama Almira. Dan Almira pun menceritakan bahwa itu adalah Suci. Suci adalah sepupu dia, yang mana Suci adalah ibu kandung dari Aisyah. Tak lama kemudian mereka pun pergi untuk melihat tes DNA ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Kinan, Rafa, Sila, dan Almira ditegangkan oleh rasa penasaran dengan apa isi amplop yang dibawa dokter. Lalu dokter pun bertanya apakah mereka siap dengan keputusan dari surat ini. Tak lama kemudian dokter pun membuka isi amplop tersebut, dan ternyata benar isi amplop tersebut menunjukkan bahwa bayi itu adalah Raisa, anak Almira. Sontak membuat hati Sila pun hancur. Tadinya ia berharap bahwa anak itu bukanlah anak Almira. Kenyataan tersebut membuat ia lari pulang dan ingin segera membawa pergi jauh bayi itu agar Almira tidak bisa mendapatkan anaknya. Beruntungnya Kinan dan Almira tidak terlambat sehingga ia masih bisa menemui anaknya yang saat ini masih berada di rumah Sila yang akan dibawa pergi jauh oleh Sila ke luar kota. Almira pun memohon dengan sangat kepada Sila agar Sila dapat mengembalikan Raisa kepada dia. Namun Sila yang keras kepala pun enggan memberikannya. Saat itu Rafa pun yang turut menyaksikan mengingat satu hal tentang Sila. Ia mengingat satu kejadian bahwa Sila tidak pandai mengurus anak dan malah membuat rumah tangganya menjadi kacau dan panas karena ia yakin Sila pun tidak becus mengurus anak, sehingga Rafa berpikir anak tersebut lebih baik diberikan kepada Almira. Namun tetap saja Sila tidak mau memberikan Raisa kepada Almira. Tak berhenti menangis, Sila membuat bayi itu hampir saja terjatuh. Namun beruntungnya Almira yang sigap dapat menangkap anak tersebut. Kebahagiaan Almira pun telah kembali setelah ia bisa memeluk anaknya. Kinan dan Almira pun segera bergegas pergi. Sila yang menangis histeris hanya bisa ditahan oleh Rafa dan berujung menyisahkan dendam. Dan Almira yang kala itu tengah bahagia dapat membawa Raisa pulang ke rumah, membuat Ibu Jihan pun ikut bahagia. Pasalnya telah lama Ibu Jihan tidak bisa melihat cucunya yang dikabarkan selama ini hilang ataupun telah meninggal. Kebahagiaan Almira pun juga bertambah saat itu. Di saat kedatangan Kinan yang disaksikan oleh Pak Adrian, yaitu ayah kandung Almira, Kinan meminta izin pada Pak Adrian dan meminta Almira untuk bisa menikah bersamanya. Pak Adrian pun merestui Kinan menikah dengan Almira dan Almira pun menerima Kinan yang ingin menikahinya.
Di sisi lain, Sila yang sangat sedih kehilangan anaknya begitu terpukul dengan perbuatan Almira yang telah merampas semua kebahagiaannya. Dan Sila pun sangat dendam kepada Almira yang kala itu terbersit di pikirannya keguguran yang ia alami dan juga membuat Om Burhan meninggal itu semua disebabkan oleh Almira. Lalu Sila pun mencari bukti, menyuruh seseorang untuk mencari rekaman video yang dulu mereka alami di saat kejadian kecelakaan. Dan Sila pun berniat memberikannya kepada keluarga Kinan. Di cerita lain, saat Kinan membawa pulang Almira ke rumahnya untuk bertemu dan meminta restu kepada ibunya, tapi lagi-lagi ibu Kinan bilang bahwa sampai kapanpun dia tidak akan merestui hubungan dia dan Almira. Namun Kinan yang berlutut diri di hadapan seorang ibu memohon bahwa dia tidak akan pernah akan menikah kecuali bersama Almira. Di situ ibu Kinan sangat marah kepada Almira. Ia menuduh Almira yang membuat Kinan berbicara seperti itu kepadanya. Adik Kinan yang kala itu menyaksikan hal tersebut. Ia sangat kasihan kepada Kinan, meminta ibunya untuk bisa merestui hubungan mereka. Karena bagi dia, Kinan yang dulu pernah jatuh dan kini bangkit kembali, itu semua karena ia telah bertemu dengan Almira. Ungkapan tersebut cukup membuat ibu Kinan tersentuh dan cukup bijak menyadari apa yang adiknya Kinan katakan. Singkat cerita, lalu ibunya pun merestui hubungan mereka, mengatakan bahwa ia akan mencoba ikhlas dengan apa yang telah Kinan pilih. Dan ibunya pun menyetujui agar mereka menikah. Kala itu Sila yang menunggu kehancuran Almira yang telah memiliki bukti penyebab kecelakaan ayah Kinan tak sabar ingin melihat kehancuran Almira. Dan ia akan melemparkan semua kesalahan itu kepada Almira. Dan tibalah hari yang telah ditentukan, yang mana hari ini adalah hari pernikahan mereka. Kinan yang telah duduk terlebih dahulu di meja pengantin sudah tidak sabar menunggu pengantin wanita yang keluar dari kamar hias untuk bersanding dengannya di depan penghulu. Ibu Almira yang kala itu sedang sakit tidak bisa menghadiri dan hanya menyaksikan kebahagiaan anaknya hanya dengan lewat sebuah handphone. Dan tak lama kemudian Almira pun dijemput untuk segera keluar. Dengan bahagia yang tak terhingga, Kinan pun sangat semangat untuk melakukan akad nikah. Tak lama kemudian setelah saksi mengucapkan kata sah, rencana Sila pun terkabulkan. Ia memutar sebuah video dan mengatakan ke semua orang penyebab kematian ayah Kinan adalah Almira. Sontak membuat Kinan kali ini benar-benar kecewa kepada Almira. Terima kasih telah menonton dan saksikan episode selanjutnya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.